Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di Rumah Cerita. Nah, kali ini kita tetap akan mengulas area di makam PKI karena informan dari kita itu mendapati dari warga sekitar yang ingin bercerita tentang misteri, tentang dulu-dulunya terjadi hal-hal aneh yang ingin mau diceritakan sekalian. Masih belum jauh ya antara video yang makam PKI. Jadi nanti ada Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Mustafa nanti akan menceritakan banyak kejadian yang terjadi di waktu dulu. Oke, stay tune di Rumah Cerita terus teman-teman. Dari Pak Mustafa selaku podcast misteri untuk malam ini, untuk mengupas tuntas kejadian yang ada di area makam PKI ya. Yang dulu-dulunya beliau sudah mendapat informasi banyak yang ingin menceritakan kepada teman-teman. Oke, itu waktu dulu itu yang kayak gimana Pak Mustafa? Awal mulanya yang ya ceritanya orang tua dulu ya. Ya saya ini kan cuma meneruskan ya ceritanya dulu itu ya zamannya PKI itu sudah dikubur Iya. Pembantaian itu sudah selesai, itu ada apa ya, sinar, jadi sinar ke atas kayak katanya orang di sini ya kebanyakan itu nija Disebut nija ya. disebut nija. warnanya apa itu Pak? Putih. Sinarnya? Sinar putih. Nah, alhamdulillah sampai orang kampung sini tidak terjadi apa-apa. Ya cuma orang sini penasaran. Iya. Nah setelah itu kan lama-lama ya di sini ada 100 meter Iya. sebelah kanan saya itu ada lumpang. Dulu di sana ada orang tua, rumah tua. Di sekitar area makam sini Pak. Iya. Jadi ya singup sekali di sini. Singup itu sunyi Itu teman-teman. sunyi maksudnya. Jadi ya di belakang rumahnya itu ada lumpang lesung. Jadi kan malam Jumat lagi satu malam itu bermain musik. Jadi satu kampung itu Sampai terganggu tidurnya. Berarti yang di tempat lumpang itu memang dulunya itu ada rumah tua dan penghuni istilahnya yang tua juga nih, sosok Iya, sepuh gitu ya. Jadi kalau malam tuh itu orangnya yang mainin atau mungkin suara musiknya itu terdengar sampai di warga desa gitu. Ya warga desa nih. Dimainin atau Bunyi sendiri. bunyi sendiri? Orang tua nggak tahu. Nggak tahu ya. Atau mungkin yang denger itu orang-orang tertentu Pak? Maksudnya. Semuanya. Itu semua berarti Semuanya. umum. Jadi dulu itu suaranya ya, yang penghuni tua ini nggak tahu teman-teman, nggak dengar suara apapun, ya tetap normal seperti biasa. Tapi di warga sekitar ya, di sekitar desa sini kedengaran musik yang sangat keras. Dari musik yang lumpang itu tadi atau mungkin kayak gamelan atau gimana Pak? Iya. Kayak gamelan gitu. Sampai terdengar hingga warga itu merasa terganggu juga karena suara gamelan yang cukup keras sampai satu desa dengar. Nah, setelah warga sekitar kosek ke sini, ternyata tempatnya terletak di itu tadi rumah tua itu ya. Iya. Rumah tua yang ada lumpangnya tadi, teman-teman. Terus rumahnya itu kira-kira masih ada atau gimana, Pak? Sudah tidak ada. Dirobohkan atau? Ya sudah dirobohkan dengan turun menurun kan dengan anaknya dijual. Oh, dijual. Ya, jual sampai kejadian itu sama orang kampung kalau kejadian ada yang menantu gitu ditirukan kalau beras itu Tradisinya tradisinya sampai ditirukan, sekarang. sampai Ditirukan berarti. ya itu jadi ada kemajuannya, tapi namanya orang kampung sama karena orang perempuan di sini ya tertawa gitu. Iya. Berarti itu menantu sosok yang laki-laki Pak ya? Iya, laki-laki perempuan itu sama Ya? sama. Berarti kalau mau menikah jadi ngikutin adat yang waktu dulu menumbuk berasnya itu Pak ya? Berasnya. Sesuai dengan tata cara seperti yang dulu dilakukan. Cuma dari warga sekitar karena itu mungkin agak aneh Pak ya, atau mungkin lucu, jadi membuat warga sekitar tertawa seperti itu teman-teman. Terus lumpangnya itu berarti sampai sekarang masih ada atau gimana Pak? Ya kurang tahu kan, sampai sekarang kan ya nggak kelihatan. Cuma ya dengan orang itu ya kebanyakan ya katanya gak dikasih tanah, dibuat uruk gitu kan. Berarti itu gini teman-teman. Maksudnya tuh.
Jadi sampai saat ini ya, itu dulu. Sampai saat ini mungkin secara dengan seiring berjalannya waktu ya, itu istilahnya menghilang dengan sendirinya. Tapi ada juga yang istilahnya dikubur Pak ya, itu kan. Lumpangnya itu dikubur hingga sampai saat ini ya sudah tidak nampak lagi. Waktu dulunya seperti itu teman-teman. Jadi walaupun dihancurin atau apa, dibuang ke sungai, itu tetap balik lagi. Akhirnya ya itu tadi mungkin ya karena mungkin sudah ada yang banyak kejadian hal-hal aneh, para ulama juga mendoakan agar tidak terjadi hal-hal aneh lagi. Seiring berjalannya waktu, lumpang itu mungkin sudah tidak terlihat sosok mata ya, artinya secara kasat mata itu sudah lihat lagi. Jadi sudah istilahnya mukso atau istilahnya itu menghilang dengan sendirinya secara energi gaib ya, seperti itu. Nah barusan kayak kita dengar suara burung gagak kayaknya, kayak seperti burung gagak teman-teman di belakang sana. Ya itu salah satu interaksi dari makhluk gaib di sekitar sini. Saya juga merinding. Dulu itu kan banyak kan ya apa Iya. namanya itu dibuat musik ya. Iya. Nah setelah itu kan penasaran kalau ya ada lumpang itu ada, tapi sama orang itu sampai dibantai sampai dibuang kembali lagi. Itu pernah dibuang di mana Pak? Dibuang ke kali ke Sungai, ke sungai itu kembali lagi. balik lagi ke tempat yang itu Iya. ya? Ya pernah sampai di orang itu sampai kata dihancurkan. Nggak bisa, Ya nggak bisa tapi. Bisa dihancur tapi kembali lagi. balik lagi ya? Ya Oh. nggak bisa. Jadi kan sama orang itu ya sampai diuruk sampai dia Ditumpuki. Dikubur ya, kita dikubur lah. Itu Bekas bisa yang dihancurin ini tadi langsung Langsung- dikubur gitu Pak ya? langsung dikubur. Ya sedangkan ikan sampai penasaran orang itu ya banyak orang ulama sini ya datang ke sini mendoakan ya sampai jangan sampai terjadi apa-apa, Iya. karena kampung di sini kan rawan sekali. Iya. Banyak sosok-sosok yang datang itu ya bermacam-macam. Ya alhamdulillah sampai nggak jadi apa-apa. Iya. Oke teman-teman, jadi lumpang itu ya yang zaman dulu digunakan seperti kayak menumbuk padi atau mungkin kopi atau padi. Tapi lumpang itu kan yang kayak persegi gini, ada yang persegi gini, ada yang bulat tuh ada. Nah itu sampai dijadikan musik waktu dulu Pak ya. Iya. Soalnya kan kalau saya pernah tahu yang kayak istilahnya Jawanya itu deplok numbuk itu ya, itu sampai dibuat bunyi, jadi deg 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 sampai dibuat irama. Tapi itu nggak ada gamelannya Pak? Ya nggak ada ya cuma Nggak ada, kan ya. cuman tumbuhan aja ya, Tumbuhan aja. suara tumbuhan aja teman-teman kayak gitu. Jadi sampai sempat dihancurin, terus dikubur, terus balik lagi, dibuang ke sungai, balik lagi ke Balik tempat lagi. itu. Sampai banyak ulama yang datang mendoakan agar tidak terjadi hal-hal aneh yang menimpa masyarakat sekitar kayak gitu. Terus itu gimana lagi? Usahanya orang kampung ya tokoh-tokoh ulama datang ke sini ya berdoa bersama ya alhamdulillah ya sudah nggak ada. Iya. Dan sampai di belakang sini di sungai Makam itu. Oh di sungainya. di sungai ini kan ya ada di sini yang nggak boleh dicoba-coba, cuma ada yang barang unik antik itu pernah sampai orang ulama itu penasaran. Iya. Ya orang tahu yang orang tertentu, Iya. 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 tapi jangan sampai dicoba-coba itu. Atau istilahnya mengambil atau kayak Mengambil gimana Itu gitu. jangan coba-coba itu bahaya sekali. Iya. Jadi yang teman-teman yang di makam PKI yang spot pertama itu yang kita bilang yang di bawahnya ada sungai, itu di situ terletak kayak sebuah barang unik atau antikan ya, atau mungkin secara makhluk astral ini ada istilahnya keistimewaan di tempat itu. Tapi itu nggak boleh kayak istilahnya dicoba-coba ya. Dalam artian kita mau ngambil atau mau gimana itu nggak boleh sama masyarakat sekitar Pak ya. Iya, iya. Jadi nggak boleh dicoba-coba. Dulunya juga pernah ada seorang ulama yang penasaran, yang ingin mungkin melihat saja, tapi mau ngambil atau tidak Pak? Tidak bisa Tidak bisa ya. Jadi mau diambil itu nggak bisa kayak gitu. karena penjaganya banyak di sana. Penjaga banyak. Itu berarti beberapa orang udah banyak Pak ya yang nyoba istilahnya ngambil atau Mau ngambil barang Pernah. itu maksudnya. pernah. Ya ada sampai orangnya nggak sadar gitu Hmm. ya. Malah ya gimana ya orang kampung minta orangnya ya temannya minta tolong pada orang kampung ya sampai diangkat ke sini ke bawa pulang Iya. orangnya. Jadi ya
ya minta tolong pada ulama bisa sadar gitu, tapi ya jangan sampai lah pesan-pesannya orang ulama di sini dilanggar. tapi kan ya gimana lagi, namanya sekarang ini kan bermacam-macam orang itu Iya. Iya. ingin ya kaya secepatnya gitu kan. Nah, Iya. jalur- Nafsunya yang jalur dikedepankan, batas, guys, Mas. kayak gitu. Ya, Jalur lewat tol intinya. jadi berbahaya sekali. Kan di sini kan kebanyakan sosok-sosok yang aneh atau ya sudah bolong ya Kerap muncul Pak ya. sering muncul, tapi ya kalau ya yang berani ya sudah biasa, Iya. tapi ya kebanyakan orang tidak berani. Iya. Jadi guys, kalau semisal kita kayak istilahnya ngambil-ngambil barang seperti itu menurut saya ya pribadi itu kayak nyuri. Ibarat kita kalau ke toko ngambil makanan tanpa kita bilang si pemilik, ya, atau kita ngambil secara tiba-tiba, otomatis yang punya toko ini kan marah, nah kayak gitu. Sama aja kayak kita itu nyuri kalau kita ngambil pusaka atau mungkin jimat atau apa yang di tempat-tempat tertentu, itu sama aja kayak nyuri. Beda lagi kalau kita jalan atau apa, tiba-tiba kita melihat di depan kita, nah itu berarti kita dikasih, tergantung kitanya, kita mau ngambil atau tidak kayak gitu. Tapi kalau kita ngambil di suatu tempat itu, kita nyuri, itu setahu saya ya kayak gitu. Terus berarti setelah adanya yang ngambil itu ya, oh ya teman-teman, kalau semisal ngambil kayak gitu, semisal yang diambil ini katakanlah levelnya kekuatannya itu 90%, nah yang ngambil ini 50% misal, ya otomatis nggak kuat secara energi dari Ya KO bro. spiritualnya ya, Iya, otomatis kayak KO gitu. dia yang mencoba ngambil powernya kalah, bisa jadi tidak sadar, ada juga Banyak kan juga itu. yang kayak gila, langsung gila ada itu bro, kadang ada yang sampai sakit lama kayak gitu. Nah tapi yang itu gila itu langsung berarti parah, dipanggilkan bro. ulama, didoakan, diminta maafkan ke sini mungkin Pak ya, langsung bisa sadar dan sembuh ya kayak gitu. Sini terawatkan ya. Terus ada hal kejadian aneh apa lagi selain itu? Ya kejadian ya di sini ada yang sebelah kanan saya ini ada sosok yang aneh, cuma ya kepalanya nggak ada Iya. gitu ya, Istilahnya kepala buntung ya? kepala buntung, Kepala ada yang buntung. ya juga yang berangkang ya ada itu segala Iya, macam, yang merangkak itu ada. kuntilanak yang sering ya pindah-pindah. Nah, Nah sosoknya ya ada sebelah kanan saya ini. soalnya pas kita buat video yang pertama itu memang 3 sosok ya bro. Yang pertama yang jelas pas Godzilla-nya kita dulu, pembukaan Ya itu assalamualaikum Mbak Kun Mbak ya, Kun. yang nangis tuh guys. Nah itu Terus kedua kan ada Godzilla itu, terus yang penguasanya King Banser. Jadi ada 3 penguasa di area sini gitu. Sebenarnya ya banyak banget sosok-sosok yang makhluk astral yang kayak gitu. Cuman ada 3 itu aja. yang kuat powernya Iya. maksudnya. Tapi untuk itu waktu dulu Pak ya gitu. Iya. Terus kejadian yang mungkin sampai sempat aneh lagi atau mungkin yang sempat rame di istilahnya sampai didengar oleh masyarakat sekitar atau lain desa atau kecamatan, ada lagi nggak Pak? Ya ada. Ya bukan hari malam aja, siang ada. Siang juga Ngeri berarti ya. terjadi juga ya? Ngeri bro berarti bro. Siang-siang Siang Kayak itu gitu. kalau kejadian ada berjalan mau ke sungai merinding, Iya, sering kejadian. merinding. Tapi ada yang pernah siang-siang terus sampai sosok nampak gitu Pak? nampak ini. Ada Iya, nggak yang muncul. menampakkan? Kalau anak kurang balik ya belum balik ya bisa. Iya. Oh, Jadi kalau anak yang sudah balik atau istilahnya sudah khitan atau sunat ya, Iya. itu baru bisa berinteraksi dengan makhluk astral tersebut. Tapi kalau misal belum balik atau belum khitan, itu belum bisa guys. Tapi juga nggak semuanya seperti itu, tergantung juga dari pribadi si anak itu masing-masing gitu. Jadi yang paling heboh yang membuat warga sekitar sampai tersohor itu yang lumpang itu tadi, yang dihancurkan kembali Pak. Dibuang kembali. Terus mungkin ada lagi Pak Mustafa? Ada kan ya, yang ada yang paling unik yang ada ya perhiasan yang banyak itu di belakang saya, jadi ya nggak boleh diambil, Iya. di penjaganya di sana ular, Ya banyak kayak mustika gitu ular maksudnya. mustika. mustika. Ularnya itu pendek, nggak terlalu panjang. Pendek. Sering sosok itu kan Nampak nampak gelantung, bergelantungan. Oh, jadi langsung perwujudan ular ya Pak ya, bukan Iya. siluman gitu ya. bukan siluman. Jadi ularnya pendek tapi sering bergelantungan kayak gitu teman-teman. Jadi kalau itu kelihatan lari semua, Besar gitu Pak. Pendek, besar ya. besar, Apa itu Pak? kayak kaleng. Sekaleng gitu kan. Jadi Kaleng. berarti ya kurang lebih
segini bro, kaleng bro. Ya besar lah, sekaleng atau katakanlah bak itu Kaleng buat cat mandi mungkin itu. ya, ya segini. Kaleng cat lah segituan lah. Itu ya besar. Kurang kalau- besar. Kurang Kurang besar. Kurang besar lagi Pak. Segalon lah ya. Iya, segalon. Segalon itu lah teman-teman. Kira-kira panjangnya berapa meter? Pak? Ada setengah meter. Setengah meter ya, Iya. tapi besar. Tapi gendut gitu ya. Tentu. Tapi itu mungkin ya hanya dilihatkan wujud hanya yang pendek seperti itu. Kalau aslinya mungkin itu juga panjang. Pak. Tapi kalau diteruskan bisa membunuh. Jadi di tempat sekitar area makam PKI ini ya berdasarkan dari Pak Mustafa ini juga pernah menunjukkan seperti harta karun atau perhiasan ya. Istilahnya itu memamerkan lah kalau dari makhluk astralnya sendiri. Tergantung kitanya kayak gimana. Tetapi ya dari masyarakat sekitar sini atau dari Pak Mustafa itu nggak boleh diambil gitu. Karena itu bisa langsung membunuh gitu. Jadi memang benar-benar dijaga kuat oleh sosok makhluk astral ular itu tadi. Jadi sampai seperti itu Pak ya. Terus dari pengalaman pribadi Pak Mustafa sendiri, waktu mungkin ke sini ada nggak Pak yang mungkin sosok yang aneh yang nampak atau mungkin suara atau ada hal ganjil yang Bapak alami waktu ke area makam PKI ini? Ya sering. Ada yang sosok yang muncul mungkin Pak? Ya muncul ya ada ya kayaknya sinar. Ya karena apa pocong gitu. Oh, pocong. Ya, Iya. tapi saya enggak ya biasa aja cuma Cuek Pak ya? cuek aja saya yang Sama makhluk lah istilahnya Sama gitu ya. makhluk intinya ciptaan Gusti Allah. jadi saya enggak ya enggak apa-apa ya diam aja gitu. Iya. Tapi memang kayak gitu kalau kita takut ya justru malah mereka malah seneng. Waduh, dia takut kita berhasil menakuti mereka. Tapi kalau kita nggak takut guys, mau dia sampai nunjukin muka yang rusak kayak gimana ya, kalau kitanya nggak takut ya dia yang kalah, ya hilang dengan sendirinya gitu. Tapi kalau secara manusiawi ya pasti ada rasa takut lah kalau sampai dia itu menunjukkan Menampakkan sosoknya langsung sampai gitu. dekat atau gimana, ya pasti seramnya seram gitu. Iya. Jadi ya seperti itu teman-teman, cerita dari Pak Mustafa hingga pengalaman pribadi hingga ada istilahnya hal-hal yang terjadi di area makam sini, keanehannya seperti apa sudah diinfokan sama beliau. Mungkin ada tambahan lagi yang lain mungkin Pak? Alhamdulillah. Sudah cukup ya. Oke teman-teman, barangkali kalian yang ingin bercerita ya, di podcast kita Rumah Cerita, nggak apa-apa tinggal komen di kolom komentar aja, atau mungkin ke Instagram Rumah Cerita, kalian tinggal DM aja, nanti bisa kita schedulekan kayak gitu. Seperti Pak Mustafa ini ya, ingin bercerita tentang area di sekitar makam sini, di area makam PKI kayak gitu. Oke, mungkin dari Bro Benny ada tambahan yang itu buat di area makam sini? Kalau aku sih nggak ada bro, soalnya udah kemarin kan udah Iya, terjun ke TKP. Udah banyak lah kita guys. Terus kita juga ada Bapak Mustafa ini menceritakan hal-hal di sini sama pribadinya udah jelas lah ini. Iya. Tapi kalau kita yang sosok menangis yang kemarin itu Mbak Kun, Pak Mustafa yang di spot pertama yang Di di sana. makam itu sampai sempat tercium aroma bau amis darah, bau anyir darah. Terus Godzilla-nya yang ada di spot pertama di video kita yang makam PKI itu. Oke, mungkin cukup seperti itu ya Pak Mustafa untuk ceritanya. Jadi mungkin infonya bisa memberi pengetahuan atau wawasan buat teman-teman ya, kalau area di sekitar makam PKI ini yang tertempat di Boring Bumiayu, seperti itulah kurang lebihnya. Oke, terima kasih banyak sudah stay tune di Rumah Cerita. Terima kasih sudah support channel kita Rumah Cerita. Kita pamit dulu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.